Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gua Narendra, dan kali ini di sebelah gua ada Volvo C40 Recharge. Wah, gokil. Jadi sebenarnya udah pernah ngebahas mobil ini pas Gias 2023, tapi di video kali ini kita akan ngebahas lebih dalam lagi, dan pastinya kita akan coba kira-kira gimana driving experience dari si Volvo C40 Recharge. So, daripada penasaran, ikutin terus video ini sampai habis. Let's go! Setir Kanan, harganya cerdas, jaringannya luas. Setir Kanan. Nah Sobat Setir, sebelum gue ngebahas mobilnya lebih dalam lagi, gue mau cerita dulu nih. Jadi sekarang Volvo itu selain punya showroom di Jalan Haji Agus Salim, Menteng, sekarang juga udah ada service centernya nih di Jalan RP Suroso. Gue habis main-main ke sana, tempatnya bagus banget, rasanya Scandinavian banget. Jadi di situ tuh ada service center dan bengkelnya itu udah ngikutin standar Volvo di seluruh dunia. Jadi bengkelnya bersih, bengkelnya rapi, dan juga tentunya bagus. Selain itu di dalamnya juga lounge-nya juga berasa Scandinavian simplicity-nya gitu, asik banget. Gitu Sobat Setir. Nah, sekarang gue mulai ngebahas mobilnya dari segi eksterior bagian depannya dulu. Yang paling kelihatan, dia tidak ada grill di bagian depan karena tentunya ini sebuah full EV, tapi tetap ada grill di bagian bawah. Nah, ini fungsinya untuk pendinginan nih, pendinginan baterai dan tentunya untuk suplai udara ke AC Sobat Setir. Dan yang lebih keren lagi, di bagian lampu, nah ini lampunya unik nih karena dia memiliki desain signature Thor Hammer. Wah, jadi terinspirasi dari palunya si Thor tuh, si Mjolnir. Keren banget ya desainnya. Dan ini udah full LED. Dia ada 84 pixel di dalam sini, dan dia juga udah ada cornering lamp juga gitu. Dan di bagian bawah terdapat fog lamp yang udah LED juga nih. Jadi untuk keterangannya tentunya terjamin. Nah, selain itu di depan juga ada parkir sensor sebanyak 4 titik. Jadi tentunya untuk parkir mudah. Nah, di sini di logo Volvo terdapat sebuah kamera nih, unik banget karena memang mobil ini sudah disematkan kamera 360. Mantep banget. Kalau gitu kita move ke samping, kita intip bagian sampingnya yuk. Let's go. Nah, Sobat Setir, bergeser ke bagian samping, ada satu hal menarik nih. Jadi, untuk washer wipernya, itu kan biasanya mobil ada di kap mesin kan. Untuk Volvo C40, itu ada di gagang dari wipernya nih. Jadi, dia keluarnya nyemprotnya ke bagian samping, baru untuk nge-wipe si kacanya gitu. Keren banget. Nah, bergeser lagi ke samping, untuk spionnya, ini sudah tersematkan kamera. Jadi, di bagian spion kanan ada kamera, spion kiri juga ada kamera. Karena balik lagi, mobil ini punya kamera 360 Sobat Setir gitu. Dan untuk keyless entry-nya dia unik banget. Biasanya itu ada tombol atau ada guratan. Kalau ini enggak, dia kelihatannya kayak seamless banget, tapi sebenarnya ada cekungan sedikit nih di bagian sini. Nah, cara untuk mengunci atau membukanya tinggal kita sentuh aja di bagian sini. Nah, itu ngunci, dan kalau kita mencet sekali lagi, itu akan terbuka. Nah, gitu Sobat Setir. Lalu untuk desain velgnya sendiri, dia two tone color, diamond cut gini ya, berwarna hitam dan berwarna silver. Dan untuk ukurannya, depan dan belakang ini dia belang Sobat Setir. Jadi untuk di depan itu berukuran 235/50 ring 19, dan kalau untuk yang di belakang itu memiliki ukuran di 255/45 ring 19. Dan di kedua ban ini sama-sama menggunakan Pirelli P0 Electric. Jadi emang ini adalah ban khusus untuk kendaraan EV nih Sobat Setir. Tentunya gripnya juga pasti optimal dan lebih silent ya Sobat Setir ya. Nah, yang menarik adalah di bagian roofnya nih, karena dia modelnya melandai kayak gini. Jadi kan sebenarnya C40 ini punya kembaran ya, XC40. Nah, kalau XC40 itu dia desainnya lebih SUV, kalau C40 ini tuh dia lebih coupe desainnya. Jadi semakin ke belakang dia semakin melandai gitu, semakin manis juga tentunya untuk desainnya. Nah, mumpung lagi di samping, di sini ada si charging portnya nih Sobat Setir. Untuk charging portnya sendiri, untuk mengisi dari 0 hingga 80% jika kita menggunakan home charger, itu membutuhkan waktu sekitar 12 jam. Nah, itu 10 ampere, dan kita juga dapat nih si portable chargernya, panjangnya sekitar 7 meter Sobat Setir. Namun, jika kita menggunakan fast charging, untuk mengisi dari 10 hingga 80% hanya membutuhkan waktu sekitar 27 menit aja Sobat Setir. Dan untuk kapasitas baterai sendiri itu ada di 78 kWh. Nah, mobil ini memiliki dimensi
panjang di 4440 mm dan untuk lebarnya di 1873 mm dan tingginya di 1591 mm. Oke sobat setir, kalau gitu kita move ke belakang, kita intip bagian belakangnya yuk. Let's go. Nah sobat setir, bergeser ke bagian belakang, di sini terdapat sebuah spoiler yang unik nih. Jadi di sini modelnya flat gitu, rata, tapi yang di bagian ujung kanan dan ujung kirinya dia kayak keangkat sedikit gitu ya. Menarik banget. Selain itu juga tentunya dia udah dapat shark fin antena, itu udah dapat lah ya. Terus juga di sini ada defogger dan yang menjadi pemanis adalah ada ducktail di bagian sini gitu. Ini buat jalur udara juga bisa masuk nih. Nah, selain itu sobat setir, di sini juga ada si high mount stop lamp-nya nih. Di bagian sini. Lalu untuk lampu-lampunya sendiri, dia ini sudah full LED nih. Dari atas sini terus hingga untuk lampu rem, lampu kecil, lampu sen, dan tentunya juga untuk lampu mundurnya gitu. Nah, di sini ada tulisan Recharge Twin. Wah, ngasih tahu nih kalau mobil ini tuh dia twin motor gitu ya, depan dan bagian belakang. Turun lagi ke bagian bawah. Di sini ada sensor parkir sebanyak 6 titik. Serta terdapat juga kamera mundur yang berada di bagian sini nih sobat setir. Dia tuh posisinya ngumpet gitu, jadi kelihatannya seamless dan manis banget. Oke, mumpung lagi di belakang, kita sekalian intip untuk urusan perbagasiannya. Nah, untuk bukanya, misalkan nih, gue lagi bawa barang gue berat, tangan gue penuh, gue nggak bisa mencet dong, tenang aja, karena C40 punya kick sensor. Nah, oke. Nah, sobat setir, untuk kapasitas bagasinya sendiri itu di 404 liter nih. Jadi untuk ukurannya bisa dibilang lumayan ya. Kita bisa naruh koper cabin 2 biji sih masih masuk nih di sini sobat setir. Selain itu untuk koper medium juga masih masuk nih di sini. Dan menariknya lagi, di bagian bawah terdapat penyimpanan juga. Nah, ini dia si portable charger yang panjangnya 7 meter itu. Dan ada sedikit keunikan, jadi kita bisa ngelipat si cover ini seperti ini, there. Nah, di sini ada kayak yang nonjol gini. Ini itu bisa dijadikan untuk gantungan buat belanjaan kita. Bahkan di sini juga ada si logonya nih, logo paperback gitu ya. Jadi kita saya cantolin di bagian sini. Gitu sobat setir. Menarik banget. Oke, kalau gitu kita intip ke depan, kira-kira di balik kap mesinnya ada apa sih? Yuk. Nah sobat setir, sekarang kita intip apa yang ada di balik kap mesin sih biasanya kalau mobil. Kira-kira apa ya? Coba kita intip. Ups, salah, bukan mesin. Jadi ini bukan kap mesin, tapi kap depan karena di baliknya adalah sebuah penyimpanan lagi di bagian depan dan memiliki ukuran di 31 liter. Jadi dia lebar dan juga lumayan dalam nih sobat setir gitu. Jadi ini kap depan ya, bukan kap mesin. Nah, selain itu dia juga tertutup cover plastik yang rapih. Dan di sini ada sebuah reservoir untuk mengisi wiper, air wiper. Jadi kalau mengisi lebih mudah ada di bagian sini gitu. Dan tentunya di baliknya ada motor listrik ya sobat setir, karena memang mobil ini memiliki twin motor. Jadi ada motor listrik di bagian depan dan ada motor listrik juga di bagian belakang. Untuk output tenaganya sendiri itu bisa dibilang angkanya fantastis sobat setir, karena di 408 horsepower dan torsinya di 660 Nm. Gokil banget. Nah, selain itu mobil ini dapat melaju sejauh 507 km kurang lebihnya untuk ancar-ancarnya dari Jakarta hingga ke Boyolali dalam sekali pengisian baterai. Mantep banget tuh sobat setir. Oke, kalau gitu kita move ke dalam, kita intip bagian dalamnya yuk. Let's go. Oke sobat setir, sekarang gue udah ada di row keduanya dari si Volvo C40. Nah, di bagian depan ini adalah posisi berkendara gue. Tinggi gue di 170 cm. Dapat legroom sekitar 11 jari lah nih ya, masih dapat. Terus untuk headroomnya di 4 jari. Nah, headroom 4 jari ini karena memang dari secara desain C40 ini memiliki atap yang melandai ke belakang. Jadi tentunya di bagian belakang juga headroomnya jadinya terbatas ya. Tapi nggak, sebenarnya masih di batas nyaman sih. Duduk rendahan dikit itu juga ya masih oke lah. Nggak begitu terasa yang claustrophobic banget itu juga enggak. Nah, di belakang ini itu kita mendapatkan ventilasi AC di bagian sini.
Terus juga ada ini USB Type C 2 buah. Selain itu yang unik di sini ada gantungan nih. Jadi kalau misalkan kita bawa jaket bisa gantung di sini. Kayaknya sih ya, karena kan emang mobil ini kan mobil Swedia gitu ya, dan di Swedia kan dingin ya sobat setir. Jadi pasti bawa coat gitu ya. Atau bawa jaket. Nah, ini emang difungsikan untuk ngegantung si coat kita gitu di bagian sini. Nah, selain itu juga di sini ada lampu yang tinggal disentuh. Unik banget ya penyentuhannya, dan dia nyalanya juga smooth gitu, manis. Keren banget. Nah, untuk joknya sendiri dia perpaduan nih antara sweat dan kayak leather gitu bahannya sobat setir. Dan juga dia empuk nih di dukunnya, enak. Selain itu ada sebuah penyimpanan terbuka yang unik berada di bagian kanan dari si joknya. Nah, ini tuh kayak kecil gitu, tapi sebenarnya berfungsi nih. Jadi kita bisa naruh barang nih di sini. Menarik banget. Nah, selain itu juga di sini terdapat sebuah armrest dengan 2 buah cup holder sobat setir, dan juga dapat akses untuk ke bagian bagasi gitu. Nah, yang lebih menarik lagi, si headrest ini itu dapat dilipat secara elektris melalui head unit yang ada di bagian depan. Tapi kalau misalnya kita di belakang, kita mau ngelipat juga bisa, karena dia ada di sini nih buttons-nya. Gitu. Dan yang bagian sana juga bisa, kurang lebih gitu sobat setir. Dan juga untuk joknya tentunya sudah ISOFIX, jadi buat kita bawa baby car seat tentunya lebih safety lagi. Dan untuk headrestnya juga dapat 3 nih, dan seat beltnya juga dapat 3, semuanya 3 titik. Jadi untuk keamanannya terjamin, Volvo, mantap. Oke, kalau gitu kita move ke depan, kita intip bagian depan ya. Let's go. Oke, sekarang kita masuk ke menu utama alias jok drivernya nih sobat setir. Nah, yang menarik di Volvo C40 ini kita udah nggak pakai start stop button ya buat nyalain ya. Asalkan kita ngantongin kuncinya, kita masuk otomatis mobil nyala nih. Kayak gini contohnya AC-nya langsung nyala juga. Tapi untuk mengaktifkannya beneran yang hidup yang bisa jalan, kita harus nginjek rem dan kita pindahin antara ke D atau ke R gitu. Nah, gue juga bawa pamerin nih ke sobat setir. Kuncinya, ini dia kuncinya. Volvo dia modelnya kotak gini. Ada untuk buka kunci, untuk mengunci, dan bagasi gitu. Menarik banget. Nah, gue mau ngebahas desain dari dashboardnya si Volvo C40 ini. Jadi secara keseluruhan, overall bisa dibilang desainnya itu cukup simple sobat setir. Simple tapi tetap terasa elegan nih. Untuk penggunaan bahannya di sini soft touch. Nah, selain itu di sini juga ada yang unik nih. Jadi ini itu terinspirasi dari pegunungan Abisko yang berada di Swedia bagian utara. Nah, nggak hanya di bagian dashboard aja, tapi ada juga di bagian door trimnya gitu sobat setir. Dan kita mau ngebahas untuk si head unitnya. Head unitnya sendiri ini memiliki ukuran di 9 inci. Dia juga model vertikal. Ini udah Google integrated, jadi ada Google Maps, ada Google Assistant juga, ada Play Store juga, dan di sini ada YouTube juga nih. Buat kalau lagi parkir nonton YouTube di sini juga bisa gitu. Selain itu, dia sudah memiliki Apple CarPlay serta Android Auto juga sobat setir. Nah, di sini kita dapat melakukan pengaturan selain yang tadi udah gue mention, ada air quality, alias di mobil ini itu ada air purifier-nya. Sekarang lagi good nih udaranya, jadi aman untuk dihirup. Gitu. Nah, selain itu, di sini juga kita bisa ngeliat si car statusnya, TPMS juga ada di sini. Kemudian ada range assistant, dia jadi ngasih tahu kita kayak energy use yang kita pakai, speed, driving style, climate control juga ngaruh, terus sisa range-nya berapa, dan konsumsi listrik kita dapat pantau dari sini nih sobat setir. Selain itu, untuk AC-nya juga pengaturannya ada di sini. Di bagian bawah tinggal kita pencet aja. Ini kita bisa mengatur dari suhunya, semburannya, dan suhunya juga dia dapat diatur secara dual zone. Bisa kita atur di sebagian sini nih, di bagian head unitnya gitu. Nah, di sini juga terdapat shortcut untuk audio serta hazard dan untuk si defoggernya nih sobat setir. Menarik banget. Nah, turun lagi ke bawah ada penyimpanan terbuka yang ukurannya lumayan besar. Di tengah-tengahnya ada wireless charging. Di sini juga terdapat port 12 volt dan 2 buah port Type C sobat setir gitu. Nah, di sini ada 2 buah cup holder dan di sini ada shifternya. Shifternya ini unik, dia shift by wire, ke bawahin untuk D, ke depanin untuk R, dan untuk P-nya tinggal kita pencet aja di bagian sini gitu. Nah, ada hal menarik lagi, yaitu si armrest ya. Ini armrestnya dapat kita buka jadi penyimpanan tertutup, dan yang menarik di sini ada sebuah penyimpanan lagi, dia bisa dibuka gini dan menarik ya, bisa diangkat. Nah, kayak tong sampah gitu ya. Jadi kalau kita mau naruh bisa dibilang kayak kertas atau bekas tisu bisa taruh sini, dan ngebuangnya juga gampang, tinggal kita tumpahin aja gitu. Menarik banget.
Oke, berlanjut ke bagian si instrumen clusternya. Instrumen clusternya ini memiliki ukuran di 12 inci, menampilkan berbagai macam informasi. Di sini juga bisa nunjukin maps, bisa nunjukin speedometer kita, bisa nunjukin power dan charge kita, posisi transmisi kita, sisa baterai, sisa range, dan yang menarik lagi juga bisa nunjukin untuk pengaktifan si adaptive cruise controlnya gitu sobat setir. Oke, nah sobat setir, untuk joknya sendiri juga sama kayak di belakang. Jadi ini sebenarnya bukan leather sobat setir. Ini terlihat seperti leather, berasa seperti leather, tapi bukan. Ini menggunakan Microtech. Jadi bener-bener bahannya juga bahan yang ramah lingkungan nih sobat setir gitu. Dan menariknya lagi, selain di jok kanan, di jok kiri juga mendapatkan electric seat dan bisa juga mengatur lumbar supportnya. Dan ada leg support juga di bagian sini. Nah gitu, jadi untuk duduknya bisa lebih relax lagi sobat setir. Mantap banget. Dan untuk di atas juga mendapatkan panoramic roof tuh. Dan dia posisinya selalu terbuka gini sobat setir. Jadi kalau lagi siang kita dapat cahaya juga, kalau lagi malam juga dia meredup sedikit dan kita dapat melihat bintang-bintang yang ada di atas gitu. Menarik. Nah, selain itu, spion tengahnya juga sudah auto dimming nih sobat setir. Canggih banget dan dapat diatur juga dari si head unitnya. Nah, mirror auto dimming. Tanpa berlama-lama, udah penasaran banget pengen cobain mobil ini, langsung aja kita cobain kali ya. Yuk, let's go. Oke sobat setir, sekarang kita udah di jalan. Gue mau ngebahas posisi duduknya dulu nih dari si Volvo C40 EV ini. Jadi kalau menurut gue, mobil ini punya posisi driving yang emang ergonomis banget. Gue dapat mengatur posisi duduk sesuai dengan kebutuhan gue. Kenapa? Karena memang yang pertama si joknya itu udah elektrik, maju mundur, recliningnya juga elektrik. Dan untuk kolom setirnya dia juga udah tilt and telescopic. Dan kalau menurut gue sih posisi duduknya lumayan rendah nih di C40 ini. Jadi feels bawahnya juga bisa dibilang lumayan sporty ya, lumayan oke gitu. Gue sih suka banget. Terus selain itu, selain posisi duduk, untuk blind spotnya atau visibilitasnya juga oke di mobil ini. Karena kalau gue lihat kayak kaca-kacanya ukurannya juga lumayan nih, nggak yang kecil-kecil banget, tapi nggak yang besarnya berlebihan. Jadi dari segi estetika juga masih masuk. Selain itu untuk blind spot monitoring juga hadir di bagian spion, dan blind spot monitoringnya tuh unik nih sobat setir. Bukan kayak kebanyakan kan dia warnanya orange terus kayak logo mobil gitu ada sebelahan gitu ya, atau kayak titik-titik lampu doang. Enggak, kalau ini warnanya sedikit kemerahan terus dia modelnya kayak bumerang. Jadi ngelengkung gitu sobat setir. Menarik banget untuk blind spotnya. Dan memang harus diakui sih, ini kan memiliki desain coupe gitu ya di bagian belakangnya, maka untuk kaca belakang ukurannya lumayan kecil, tapi tetap terbantu dengan hadirnya kamera 360 sobat setir. Jadi untuk visibilitasnya sih no issue menurut gue, masih aman banget. Selain itu juga emang kamera 360-nya juga high quality, jadi jernih, ngeliatnya juga enak dan gampang. Kemudian gue mau ngebahas masalah kekedapan kabinnya dan road noise. Kita bahas dari segi road noise dulu deh. Kalau untuk road noise sih gue udah nggak worry lah, karena memang ban yang digunakan juga ini merupakan sebuah ban premium Pirelli P Zero ya, dan emang bannya khusus untuk sebuah EV, jadi berasa banget silent, berasa banget kemewahannya. Wah, gue suka banget nih. Kalau untuk road noise sih aman. Selain itu untuk kekedapan kabin, sebenarnya kekedapan kabinnya oke, cuman ada sedikit suara-suara yang masuk. Cuman menurut gue, kalau bannya udah kedap, terus juga dia kan nggak ada mesin kan, jadi lebih kedap lagi. Kalau bener-bener total silent sih sebenarnya feels kita nyetirnya tuh rada disoriented ya. Jadi dengan hadirnya sedikit-sedikit suara kayak mobil lewat, itu ngasih kita justru awareness nih kalau kita tuh lagi di jalan dan sebelah kita ada mobil atau mungkin motor. Jadi tentunya makin ngerasa lagi di jalan lah. Kalau menurut gue sih normal dan wajar dan oke banget gitu. Lalu gue mau ngebahas masalah bantingannya. Jadi C40 ini kalau menurut gue punya feels driving yang bisa dibilang cukup sporty nih sobat setir. Maka bantingannya juga nggak yang empuk itu. Jadi dia emang karakternya lumayan stiff lah. Tapi balik lagi, stiffnya juga masih di batas yang nyaman sih menurut gue. Nggak yang keras gabruk-gabrukan gitu juga nggak. Untuk meredam bantingan juga masih rasanya masih
oke lah, masih dedet gitu, masih oke gitu. Nah, dari karakter si bantingannya yang bisa dibilang cukup stiff itu, maka mobil ini memiliki handling yang juga oke banget. Apalagi mobil ini kan twin motor nih, alias memiliki motor listrik yang ada di bagian depan serta berada di bagian belakang juga. Jadi mobil ini memiliki konfigurasi all-wheel drive. Nah, udah bantingannya lumayan stiff, terus all-wheel drive juga, maka mobil ini emang memiliki handling yang nggak main-main nih sobat setir. Tuh, wah, gue pindah jalur ya. Tuh, gila. Nurut banget, beneran nurut banget, dan rasanya tuh lengket gitu sama jalanan. Kayak nempel, dan kemanapun gue arahin setirnya, dia nurut, dia ngikut. Itu merupakan apa ya, bisa dibilang rasa berkendara, rasa handling yang menurut gue top notch nih, mantep banget, asik banget. Gue pindah-pindah jalur juga, ya udah gitu. Itu berkat si bantingannya yang stiff dan twin motornya dia gitu sobat setir. Nah, selain itu mobil ini juga canggih karena sudah memiliki adaptive cruise control. Adaptive cruise control ini kepake banget kayak gue lagi di tol kayak gini. Pakai adaptive cruise control kita bisa lebih relax lah di jalan. Cara ngaktifinnya juga gampang. Ada di kolom setir bagian kiri. Tinggal kita pencet aja. Ini udah aktif. Terus kita tinggal pas tangan aja. Kita dapat mengatur kita mau set maksimum speed tadi kecepatan berapa. Gue ngeset di 95 sekarang. Dan kalau di depan ada obstacle atau ada mobil, maka kendaraan akan mempelankan secara otomatis ngikutin dengan speed yang ada di depan gitu. Nah, kalau ada belokan kayak gini juga mobil ya udah tinggal belok aja gitu. Kita udah. Yang penting kita aware ketika nanti mobil minta, tolong dong pegang setirnya. Kita udah tajam dan lumayan bisa dibilang cukup high speed juga ya di 90 km/jam. Tapi ya dia masih nurut gitu. Kita nggak ngerasa khawatir atau nggak ngerasa pingpong karena kan ada beberapa yang adaptive cruise controlnya pingpong ya. Jadi kita kayak di oper-oper gitu jalurnya. Cuman ini nggak. Ini steady, nurut gitu. Dan kita juga dapat mengatur jaraknya nih sampai ke depan, kita mau jaraknya seberapa gitu. Itu dapat diatur. Nah, selain adaptive cruise control, ada satu hal yang gak kalah menarik sobat setir, yaitu gue mau ngebahas masalah performanya. Oke. Jadi mobil ini itu menghasilkan tenaga di 408 horsepower dan torsinya di 660 Nm. 408 horsepower dan 660 Nm yang didistribusikan ke 4 roda melalui 2 buah motor listrik yang berada di bagian depan dan berada di bagian belakang. Wow, gue ngeri sih denger angkanya ya. Fantastis banget, 660 Nm. Nah, tenaga itu juga gak main-main karena angkanya gede banget. Dan gak hanya sekedar angka, karena kita dapat rasakan performanya. Sekarang gua gas kali ya. Kita coba di depan kosong 660 Nm. Kira-kira gimana rasanya kayak gini. Wow. Wow. Gokil sobat setir. 660 Nm, 408 horsepower. Itu angka gede banget. Bisa dibilang salah satu yang terbesar juga di kelasnya. Untuk akselerasinya juga gokil. Di depan ada belokan yang lumayan high speed. Kita belok. Wow. 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 Belokan high speed sih bener-bener gak ada apa-apanya ya. Wow. Wow. Bener-bener gokil sobat setir. Wow. Oke. Nah, kalau dari segi rasa, gue udah no comment sih. Bener-bener fantastis. Beneran berasa tenaga 408 horsepower serta torsinya yang di 660 Nm. Tapi kita harus ngukur nih, kira-kira akselerasinya dari 0 ke 100 dapat berapa. Kita udah punya alat ukurnya, mari kita buktikan. Oke sobat setir, sekarang saatnya menguji akselerasi 0 ke 100 dari Volvo C40 Recharge. Nah ini keadaannya lagi hujan, jalanannya basah. Sebenarnya udah selesai sih hujannya, tapi masih basah-basah gitu sobat setir. Nah kalau klaimnya dari Volvo itu di bawah 5 detik untuk 0 hingga 100-nya. Oke, sekarang kita akan buktikan apakah benar akselerasi sekencang itu. Oke, siap ya sobat setir? Oke sobat setir, langsung aja kita gas. 1,
2. Gokil. Wow. Kenceng banget sobat setir. Wow. Oke, kita lihat ya hasil berapa. Di 4,66 detik. Wah. Oke. Jadi menurut alat wah, bentar ya sobat setir ya, masih rada deg-degan nih. Oke, jadi kalau menurut alat tes kami, akselerasi dari 0 ke 100 di jalanan yang bisa dibilang basah dan traction control on mencetak 4,66 detik dari 0 hingga 100. Kembali lagi, gue ingatkan, 408 horsepower dan torsi 660 Nm sobat setir, menghasilkan 4,66 detik. Wah, nggak main-main angkanya sobat setir. Mantap. Gas lagi kali ya. Oke sobat setir, nah untuk Volvo C40 Recharge ini memiliki opsi warna seperti hitam, putih, abu, silver, merah, dan biru. Dan untuk harganya sendiri ini di 1.360.000.000 rupiah. Nah jadi Volvo C40 Recharge ini emang cocok banget buat kalian yang suka sebuah mobil EV, all wheel drive juga. Selain itu memiliki fitur safety dan kekuatan ala tank Swedia. Cocok banget nih sama si Volvo C40 Recharge ini. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gua Narendra, sampai bertemu di video selanjutnya. Salam setir kanan. Wah, ankle break di main basket. Serta terdapat sebuah kamera mundur nih sobat setir yang berada di mana ya? Lupa lagi gua. Ah, ini lagi. Masuk TV. Sensor ya? Gimana nih? Lanjut aja, kamera mundur 3, 2, 1. di bagian sini nih. Jadi ini itu terinspirasi dari topografi. Iya, tahu gua. Ini kan di sini juga kan maksudnya. Topografi apa? Abisko. Topografi Abisko kan?